Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Nurmailahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 2.1 pembelajaran diferensiasi pada materi koneksi antar materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Maknanya adalah bahwa pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas kita. Sehingga kita harus mengingat bahwa semua murid atau anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dalam bentuk minat, gaya belajar, pola pikir, dan kemampuan literasi. Karena itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar murid merasa nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara melakukan pembelajaran diferensiasi yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran. Kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan kebutuhan belajar murid, guru perlu memahami 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan, di mana kesiapan belajar murid ini guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Selanjutnya yang kedua yaitu minat murid, di mana minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu profil belajar murid yang berkaitan erat dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang dimiliki sejak kecil. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu mengamati perilaku, yang kedua yaitu mengidentifikasi pengetahuan awal dari murid, selanjutnya yaitu melakukan refleksi diri, dan yang keempat yaitu melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima yaitu membaca rapot pada kelas sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian formatif dan diagnostik pada awal pembelajaran. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Yang pertama yaitu diferensiasi konten yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian diferensiasi konten juga mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Di sini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah dipahami dengan memodifikasi hasil belajar, hasil latihan, dan mengembangkan yang telah murid pelajari. Apakah ada kaitannya antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada kaitannya. Pada modul 2.1 berkaitan dengan modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.2, hubungannya adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid dengan melakukan refleksi mandiri, berkolaborasi, dan juga inovatif. Pada hubungan dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar.
Selanjutnya yang keempat yaitu hubungannya pada modul 1.4 di mana di sini materi tentang disiplin positif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.